Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Detektif Movie. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Kung Fu Dung, Gong Fu Guanlan. Film yang dirilis pada tahun 2008 ini disutradarai oleh Yen Ping Chu, dibintangi oleh Carlin Choi, Eric Tsang, Wang Gang, Jai Chou, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang remaja yatim piatu bernama CJ Jai Chou yang tumbuh di sekolah kungfu. Meskipun mahir bela diri dan bermain basket, namun CJ selalu bersedih dan berusaha mencari tahu tentang keluarganya. Seorang lelaki tua bernama Zhen Li berusaha membantu CJ mencari orang tua kandungnya. Dengan alasan menolong CJ, Zhen Li membawanya ke turnamen basket tingkat universitas. Namun sayang, ternyata hal itu dilakukan demi keuntungan Zhen Li semata agar mendapatkan uang. Mampukah mereka memenangkan turnamen tersebut? Apakah CJ bisa memenangkan hati Lily? Lalu, bagaimana nasib keluarga yang ingin dia cari? Oke guys, tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di hari yang cerah, terlihat seorang gembel yang tiba-tiba saja bangun dari tidurnya ketika ia mendengar suara tangisan seorang bayi yang ada di dekatnya. Ia menyadari bahwa bayi itu merupakan bayi yang telah dibuang oleh keluarganya. Namun karena ia tidak bisa mengurus bayi itu, mengingat dirinya sendiri hanyalah seorang gembel, ia pun akhirnya menitipkan bayi itu di sebuah sekolah kungfu dan berharap agar suatu saat bayi itu bisa menjaga dirinya sendiri. Sang master kungfu yang menyadari bahwa pertemuan mereka dengan bayi itu merupakan sebuah takdir. Ia pun akhirnya memutuskan untuk mengajari jurus kungfu terbaik yang pernah ia miliki pada bayi itu. Singkat cerita, 5 tahun telah berlalu dan kini bayi itu telah bertumbuh besar. Dia bernama CJ. Dan kini ia telah menjadi sakti karena telah menguasai hampir seluruh jurus kungfu berkat latihan yang ia tekuni sejak kecil. Melihat CJ mempunyai kemampuan yang hebat, sang master pun berniat untuk mengajarkan CJ tentang jurus kungfu legendaris dan terkuat yang pernah ia miliki, yaitu jurus memutar balikan waktu. Dengan memanfaatkan energi Qi, sang master pun menunjukkan gerakan-gerakan yang membuat seluruh energi Qi di dalam tubuhnya mengalir. Dan tanpa disadari saat waktu mulai berhenti, tiba-tiba sang master itu justru membeku begitu saja, yang akhirnya membuat sang master harus meninggalkan dunia. Melihat hal itu, CJ pun sedih, berteriak histeris sambil meminta pertolongan. Namun sayangnya tak ada seorang pun yang mendengar teriakannya. Sejak saat itu, CJ akhirnya mendapatkan pelajaran paling berharga dalam hidupnya, yaitu tentang kehidupan dan juga kematian. Beberapa tahun kemudian setelah kematian sang master, kini CJ telah menjadi seorang remaja dan memutuskan untuk tetap tinggal di sekolah kungfu tersebut dengan cara bekerja sebagai samsak tinju bagi sang master baru. Suatu hari ketika sang master yang mempunyai gelar sang pemilik tinju nomor 1 di dunia mencoba mempraktekkan jurusnya dengan cara meninju CJ. Namun tinju-tinju dari sang master itu hanya dianggap tinju yang sangat lemah bagi CJ. Karena diam-diam ia memakai sebuah rompi besi di dalam bajunya. Namun saat kelakuannya itu ketahuan oleh sang master pun menghukum CJ dari sekolah itu selama 1 malam. Tanpa memberi bekal sedikit pun. Malam harinya, karena merasa suntuk dan tak tahu harus berbuat apa, ia mencoba melemparkan beberapa botol minuman ke dalam tong sampah dengan kakinya tanpa ada satupun yang meleset. Tanpa disengaja ternyata aktivitasnya itu dilihat oleh seorang pria tua bernama Ken Li yang membuatnya terkejut dengan kemampuan yang dimiliki oleh CJ. Ken Li kemudian mencoba menirukan apa yang dilakukan oleh CJ, namun tampaknya ia kesulitan sehingga ia pun menganggap bahwa CJ telah berlatih selama bertahun-tahun hingga ia memiliki kemampuan melempar yang sangat akurat. Lalu saat Ken Li menyadari bahwa CJ sedang kelaparan, ia pun memberikan sebuah tantangan kepada CJ, yaitu jika CJ bisa memasukkan koin ke dalam mulutnya, maka ia akan mentraktir makanan yang sangat enak pada CJ di restoran. Mendengar tantangan Ken Li, tanpa basa-basi CJ pun langsung melemparkan koin tersebut ke dalam mulut Ken Li hingga membuat Ken Li hampir meninggal karena menelan koin. Setelah kejadian itu, Ken Li pun membawa CJ menuju sebuah restoran bintang 5.
Tetapi karena harganya sangat mahal, mereka pun pergi ke belakang restoran untuk menemui anak perempuan Kenley yang bekerja di restoran tersebut. Lalu di sana, anak perempuan Kenley memberikan mereka berdua banyak sekali makanan, sehingga mereka pun sangat senang dan menikmati makanan-makanan itu. Meski semua makanan itu hanyalah makanan sisa. Setelah mereka selesai makan, Kenley mengajak CJ ke sebuah bar untuk bermain dart. Ternyata hal itu adalah hal sangat mudah untuk CJ karena semua yang dilempar oleh CJ selalu tepat sasaran. Hal itu pasti membuat Kenley mendapatkan banyak sekali uang dari hasil taruhan dengan orang-orang yang ada di sana, termasuk anak buah dari pemilik baru yang bernama Bang Hu. Melihat semua itu sangat tidak wajar, Bang Hu pun mengira bahwa Kenley dan CJ mencuranginya, yang membuat mereka berdua auto diusir dari tempat itu. Namun karena CJ menolak pergi, para anak buah Bang Hu pun langsung menyerang CJ. Hingga terjadilah pertarungan antara CJ dengan seluruh anak buah Bang Hu yang ada di sana. Mereka semua mencoba menyerang CJ dengan sangat murka. Beruntung CJ yang telah dibekali banyak sekali jurus kungfu dari kecil, ia pun akhirnya berhasil mengalahkan semua anak buah Bang Hu dengan sangat mudah tanpa mendapatkan luka sama sekali. Untuk membalas dendam pada CJ yang telah menghancurkan barnya, Bang Hu pun melaporkan semua kejadian itu pada ayahnya yang bernama Wang. Mendengar itu, Wang pun langsung mencari CJ. Dan setelah Wang berhasil menemukan keberadaan CJ, akhirnya membeli sekolah kungfu dari sang master dengan harga yang sangat tinggi. Setelah itu, Wang yang merasa tempat itu telah menjadi miliknya, lalu Wang menyuruh beberapa orang untuk memukul CJ. Beruntung CJ memiliki tubuh yang sangat kuat, sehingga ia berhasil menahan semua pukulan itu meski pada akhirnya CJ diusir dari sekolah karena ia telah merusak reputasi dari sekolah kungfu tersebut. Malam harinya, CJ kembali menemui Kenley dan menceritakan semua kejadian yang ia alami. Mendengar semua cerita CJ, Kenley pun tak ingin menyia-nyiakan kemampuan yang dimiliki oleh CJ. Setelah itu, Kenley pun mulai mencoba mempresentasikan kemampuan CJ pada salah satu dekan kenalannya dari universitas yang sedang membutuhkan pemain basket, agar CJ bisa masuk ke dalam tim basket tersebut. Mendengar presentasi dari Kenley, sang dekan pun tertarik dan penasaran dengan kemampuan CJ. Setelah itu, mereka pun langsung mengadakan konferensi pers untuk menunjukkan bahwa CJ telah diterima sebagai pemain baru. Tanpa disadari, tiba-tiba seorang wanita bernama Lily datang sambil mengatakan bahwa CJ tak bisa masuk ke dalam tim jika ia belum mendapatkan izin dari sang kapten. Lily sendiri merupakan adik dari sang kapten yang bernama Ting Wei, dan ia pun ingin melihat skill yang dimiliki CJ agar ia bisa menilai apakah CJ layak untuk masuk ke dalam tim basket mereka. Saat Ting Wei datang, CJ sempat terkejut karena Ting Wei yang merupakan seorang peminum. Meski Ting Wei sedang teler, ia bahkan mampu menunjukkan kehebatannya dengan cara melakukan selendang. Lalu saat bolanya dipegang oleh CJ melempar bola itu dari jarak yang cukup jauh yang pada akhirnya ia pun juga berhasil memasukkan bola tersebut. Setelah CJ diterima di dalam tim, ia merasa bahwa dirinya telah membuat Ting Wei kesal sehingga ia pun meminta Ting Wei untuk melampiaskan kemarahannya. Tetapi setelah mereka berdua saling bernegosiasi, Ting Wei justru menyadari bahwa kemampuan CJ mampu membantu mereka meraih kemenangan di dalam turnamen basket. Sejak hari itu, Ting Wei yang biasanya selalu datang terlambat, kini justru datang lebih awal untuk melakukan latihan bersama anggota timnya. Bahkan Lily pun tak percaya bahwa kakaknya itu mau datang untuk latihan bersama. Setelah itu terlihat salah satu pemain terbaik di tim tersebut. Ia adalah seorang pria tampan yang bernama Lan. Lily pun memperkenalkan CJ pada Lan agar mereka bisa bekerja sama untuk memenangkan turnamen yang sebentar lagi akan segera dimulai. Singkat cerita, ketika mereka sedang bertanding di babak pertama, terlihat CJ yang masih duduk di bangku cadangan karena ia merupakan seorang pemain baru. Di awal pertandingan, para pemain tampaknya berhasil mencetak banyak skor. Namun saat pertandingan hampir selesai, Kenley menyadari bahwa tim mulai kelelahan, sehingga ia pun memintanya untuk segera memasukkan CJ ke dalam permainan. Awalnya CJ sempat merasa panik yang mana hal itu membuat dirinya menjadi kewalahan. Tetapi pada akhirnya, ia pun berhasil mencetak skor dan mereka pun meraih kemenangan di pertandingan tersebut. Meski CJ berhasil memenangkan pertandingan pertamanya, ia merasa bahwa skill bermain basketnya masih jauh dari para pemain lain.
Sehingga ia pun memutuskan untuk berlatih lebih keras agar ia bisa menjadi pemain terbaik seperti Lan dan juga Tingwei. Selain berlatih dengan giat, CJ juga mencoba mendekati Lily karena diam-diam ternyata CJ telah jatuh cinta pada Lily. Bahkan jauh sebelum ia masuk ke dalam tim basket tersebut. Singkat cerita, setelah 1 bulan berlatih, CJ pun menghampiri Tingwei dan berharap ia mau mengajarinya melakukan selendang. Tetapi sayangnya Tingwei menolak karena ia merasa bahwa CJ masih pemula dan ia tak ingin CJ mengalami cedera. Mendengar hal itu, CJ mencoba melakukan selendang dengan tekniknya sendiri. Tetapi tanpa ia sadari, ternyata ia justru melompat terlalu tinggi hingga akhirnya ia menyundul lampu. Beruntung, ia tidak cedera karena terjatuh tepat di atas matras. Keesokan harinya, sebelum mereka bertanding, salah seorang tim musuh sempat mengejek dan meremehkan kemampuan CJ karena ia merupakan anak baru. Tetapi ketika pertandingan dimulai, CJ dan kawan-kawan pun menunjukkan kemampuan mereka hingga membuat musuh mereka kocar-kacir tak berdaya. Sebelum pertandingan berakhir, CJ tiba-tiba nekat melakukan selendang hingga wajahnya tersedot sering basket yang membuatnya mimisan. Namun meski begitu, mereka tetap berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Mereka pun terus memenangkan pertandingan demi pertandingan hingga pada akhirnya, mereka pun berhasil mencapai babak final untuk melawan salah satu tim unggulan yang telah memenangkan turnamen berkali-kali, yaitu tim dari Universitas Fireball. Suatu hari ketika para anggota tim basket dari Universitas Sports sedang pesta dalam merayakan kemenangan mereka, tiba-tiba salah seorang dari Universitas Fireball yang bernama Litian datang menghampiri CJ sambil mengatakan bahwa ia ingin CJ masuk ke dalam timnya. Setelah Litian memberikan kartu identitas miliknya pada CJ, ia pun kembali menemui salah satu endorse-nya yang ternyata merupakan bos dari pemilik bar sekaligus orang yang telah membeli sekolah kungfu, yaitu Mr. Wang. Melihat hal itu, Lily pun menceritakan bahwa dulu Litian merupakan kapten dari tim basket mereka. Namun sejak ia mendapatkan endorse dari Wang, ia pun mengkhianati tim dan pindah ke Universitas Fireball hingga akhirnya ia berhasil mengalahkan Universitas Sports di pertandingan final. Hal itu membuat Tingwei merasa putus asa dan ia pun sering minum-minum agar ia bisa melupakan semua kejadian menyakitkan yang pernah terjadi di masa lalu. Kemudian ketika Wang pergi dari sana, mereka takut bahwa Ken Lee telah menjual CJ pada Wang. Beruntung Ken Lee bukanlah orang yang hanya peduli dengan Wang saja, sehingga Ken Lee pun menolak tawaran Wang, meski tawaran itu sempat membuat tergiur. Beberapa hari pun telah berlalu, dan kini tibalah saat yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang, yaitu hari di mana pertandingan final antara tim dari Universitas Sports melawan tim dari Universitas Fireball. Ketika pertandingan sudah dimulai, terlihat para pemain dari Fireball bermain dengan sangat curang. Bahkan mereka juga tak segan-segan untuk melukai para pemain dari Universitas Sports. Bahkan mereka juga telah menyuap sang wasit sehingga sang wasit tak menganggap semua itu sebagai sebuah pelanggaran. Akibat kecurangan yang dilakukan oleh para pemain Fireball, Tingwei dan Lan terpaksa harus keluar dari lapangan karena mereka berdua mengalami cedera yang cukup parah. Meski begitu, CJ tidak mau kalah begitu saja, sehingga ia pun mencoba melawan para pemain Fireball dengan menggunakan teknik kungfu yang ia miliki. Tak lama kemudian saat babak pertama hampir habis, tanpa disadari tiba-tiba seluruh lampu yang ada di sana mati total, sehingga pertandingan pun terpaksa ditunda selama beberapa hari. Keesokan harinya, saat Ken Lee dan CJ yang sedang duduk di depan lapangan basket, CJ mengatakan pada Ken Lee bahwa ia sempat merasakan kehadiran kedua orang tuanya ketika mereka sedang bertanding melawan tim Fireball. Lalu saat mereka berdua sedang melamun, tiba-tiba beberapa orang berpakaian hitam datang menghampiri mereka, yang ternyata itu adalah orang-orang Bang Ho. Bang Ho pun mengatakan bahwa dirinya lah yang telah merusak saklar listrik di stadion basket itu dengan alasan karena ia telah bertaruh dengan uang sebesar 5 juta dolar atau sekitar 70 miliar rupiah. Tampaknya hubungan kerja sama antara Bang Ho dan Wang saat ini sedang tidak baik, sehingga Bang Ho pun berharap agar CJ dan timnya dapat memenangkan pertandingan tersebut. Meski begitu, sebagian anggota tim Universitas Sports saat ini tengah mengalami cedera akibat permainan kasar yang dilakukan oleh tim Firewall.
Sehingga beberapa mantan guru kungfu CJ pun akhirnya datang untuk memberikan semangat pada CJ dan kawan-kawan. Melihat hal itu, CJ mencoba mengajak mereka untuk ikut bermain menggantikan para pemain yang sedang cedera. Namun sayangnya, mereka harus menolak tawaran tersebut karena mereka merasa bahwa mereka sudah terlalu tua. Di sisi lain, saat Lily dan Lan sedang berduaan di lapangan basket, Lily mencoba menyatakan perasaannya padanya, namun Lan justru menolak Lily begitu saja. Karena ia sendiri masih belum bisa move on dari mantan pacarnya yang telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Melihat Lily yang sedang menangis, CJ pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. CJ berusaha untuk menghibur Lily sambil mengatakan bahwa ia akan selalu ada di sisinya. Singkat cerita, ketika babak kedua pertandingan final akan segera dimulai, CJ dan yang lain merasa sangat sedih karena beberapa pemain masih dalam kondisi cedera. Namun tanpa mereka sadari, tiba-tiba guru kungfu CJ datang ke lapangan sambil mengatakan bahwa mereka akan ikut bertanding bersama CJ. Melihat para guru kungfu yang sudah terlalu tua untuk ikut bertanding, Kinley pun mencoba meyakinkan sang wasit, namun penjelasannya tidak membuahkan hasil. Beruntung dekan berhasil meyakinkan si wasit bahwa mereka adalah murid-murid dari universitas miliknya. Tanpa berlama-lama ketika pertandingan dimulai, para guru pun menggunakan jurus kungfu mereka masing-masing untuk mencegah para pemain Fireball mencetak skor. Tak hanya itu, salah satu guru juga menggunakan jurus akupuntur pada sang wasit, agar wasit itu tidak bisa menghentikan pertandingannya. Ketika Wang menyadari bahwa timnya akan kalah, ia pun menyuruh mereka untuk bermain lebih kasar lagi. Namun sayangnya semua itu sia-sia karena jurus kungfu milik para guru jauh lebih hebat daripada jurus mereka. Tak lama setelah itu, sang wasit akhirnya berhasil melepaskan jarum akupunturnya sehingga ia pun mengeluarkan para guru kungfu karena menurut wasit, mereka telah melanggar aturan. Lalu ketika pertandingan kembali dimulai, Lan dan Tingwei akhirnya masuk menggantikan para guru itu untuk bermain melawan tim Fireball. Karena sebelumnya para guru menggunakan jurus kungfu untuk menyembuhkan semua cedera mereka. Dengan semangat yang kembali aktif, mereka terus mencetak skor hingga skor mereka kini hanya tersisa 1 poin. Namun saat CJ akan mencetak skor terakhir, tiba-tiba sang wasit yang telah disuap oleh Wang menghentikan bolanya yang pada akhirnya tim Fireball lah yang berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Melihat teman-temannya merasa sedih, CJ kembali teringat dengan jurus masternya yang lama, yaitu jurus mengembalikan waktu. Perlahan CJ pun mulai menirukan gerakan-gerakan yang telah diajarkan oleh sang master. Tak lama kemudian, tiba-tiba seluruh stadion itu membeku termasuk semua orang yang ada di sana. Tidak hanya itu, terlihat juga waktu yang ada di papan skor perlahan-lahan mulai kembali hingga akhirnya CJ berhasil mengembalikan waktu. Dan di saat itulah CJ kembali melempar bola ke arah ring basket. Namun kali ini bola itu meleset. Sehingga Tingwei pun berusaha untuk melakukan rebound yang membuat mereka berhasil memenangkan pertandingan tersebut dengan skor yang sangat tipis. Beberapa hari kemudian setelah kemenangan mereka di pertandingan basket, tiba-tiba seorang wanita datang untuk menjemput CJ. Tanpa mereka sadari, ayah kandung dari CJ yang selama ini dianggap telah mati ternyata masih hidup. Alasan sang ayah membuang CJ bukan karena ia tak sayang padanya, melainkan agar CJ tetap aman karena ketika sang ayah bangkrut, ia terus dikejar-kejar oleh rentenir, bahkan beberapa di antara mereka mulai mengancam untuk membunuh CJ. Setelah meninggalkan CJ, sang ayah pergi ke luar negeri dan berjuang mati-matian untuk merebut perusahaannya kembali. Hingga akhirnya ia berhasil dan kini ia pun kembali menjadi orang yang sangat kaya raya layaknya sultan. Dan kini CJ pun tinggal bersama ayahnya dan terpaksa meninggalkan teman-temannya. Sementara Kinlin sendiri harus kembali ke kehidupan lamanya. Awalnya Kinley sedikit kecewa dengan keputusan yang diambil CJ. Namun tanpa ia sadari, tiba-tiba CJ datang menemuinya sambil mengatakan bahwa ia tak bisa meninggalkan Kinley begitu saja karena CJ telah menganggap Kinley seperti ayah kandungnya sendiri. Kemudian mereka berdua berencana untuk melanjutkan karir basket CJ menuju tingkat internasional dan berharap mereka bisa bersaing dengan para pemain terhebat dunia. Itulah alur cerita film Kung Fu Dong, Kung Fu Guanlan yang dirilis tahun 2008 guys. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe.
Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian, supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Detektif Movie.